Apa kabar saudaraku kekasih hati Tuhan? Semoga hari ini kita tetap semangat dan kuat di dalam menjalani segala aktivitas kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan semangat bagi kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 8 Mei 2021, tertulis dalam Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikianlah dikatakan. Yeremia adalah nabi yang besar, dan dia bergumul ketika melihat realita bahwa bangsa Israel terbuang dan jatuh ke tangan musuh. Bagaimana umat pilihan Tuhan terbuang akibat dosa-dosa mereka. Ya, betapa hatinya sangat berduka ketika melihat penderitaan bangsa ini. Dalam ratapannya kepada Tuhan, Yeremia meminta kelegaan dan kepulihan atas umatnya ini. Yeremia sangat bersedih melihat penderitaan bangsa Israel. Dia menyaksikan penderitaan itu ketika Allah menjatuhkan hukuman kepada umat. Sekalipun ini semua karena kedegilan hati mereka, Yeremia sangat berduka. Hati Yeremia bersedih melihat penderitaan umat Israel. Yeremia yang melihat saja merasa sakit, apalagilah umat yang menjalaninya. Tentu sangat menyakitkanlah yang mereka rasakan. Sekalipun ini semua akibat dari dosa-dosa yang mereka perbuat. Namun saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yeremia melihat kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah yang terjadi dalam kehidupan umat. Dan Yeremia pun percaya kedaulatan Allah jugalah yang akan terjadi dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang dalam melewati penderitaan. Dalam penglihatan Yeremia akan ada sukacita terjadi kepada umat. Dan ini adalah suatu pengharapan yang disampaikan Yeremia kepada umat Israel yang sedang dalam penderitaan perbudakan di Babel. Karena Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun mereka dihukum, namun tetap diperhatikan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan pun berdaulat saudaraku. Baik dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan terpuruk dan berbeban berat. Sebagaimana Yeremia memberikan pengharapan kepada umat Tuhan, yakni bangsa Israel, yang dalam keadaan sangat menderita. Tentu pengharapan sukacita pun juga ada bagi kita orang yang percaya. Firman Tuhan hari ini memberi semangat dan sukacita bagi orang-orang yang percaya. Sekalipun sekarang kita sedang berada dalam kesusahan, namun Tuhan akan memberi kelegaan. Sekalipun kita diperbudak oleh dosa, dan karena dosa itu kita mengalami kesulitan dan penderitaan di dalam berbagai persoalan, Tuhan tetap memperhatikan. Kelegaan menurut Tuhan pastilah yang terbaik terjadi dalam kehidupan manusia. Bukan kelegaan terbaik menurut pikiran dan keinginan kita. Sabarlah menahan segala beban jikalau kita sedang tertekan oleh berbagai-bagai pencobaan. Jangan karena pergumulan berlangsung lama dan semakin berat membuat kita berpaling dan mencari solusi atau jawaban dari tempat lain. Percayalah akan janji Tuhan. Seperti janji yang diberikan kepada umat Israel ketika mereka dalam pembuangan. Demikian janji itu tetap berlaku kepada kita sampai hari ini di zaman modern ini. Percayalah dan hiduplah dalam pemeliharaan Tuhan.
Dia memelihara menurut caranya dan tidak seperti menurut pikiran dan cara kita. Apapun yang terjadi saat ini dalam hidupmu, ingatlah Dia, Tuhan yang Maha Tahu. Dia akan meringankan bebanmu, menyegarkan jiwamu yang lelah. Dia juga yang akan mengangkat bebanmu dan membuat jiwamu puas dalam naungan kasih-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami sabar di dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan kami. Dan kami percaya janji-Mu akan nyata dalam hidup kami. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong kami. Berikan kami kekuatan, semangat, dan hikmat yang daripada-Mu untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Dan ajar kami untuk kami selalu takut kepada Tuhan. Dan kami tidak lagi mau melakukan apa yang diinginkan oleh daging kami. Kasihani kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang hanya bersandar kepada Engkau saja. Segala pekerjaan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkatinya dan Tuhanlah yang menjadikannya berhasil dengan baik. Berkati hidup kami, rencana kami, apapun harapan-harapan kami, semuanya kami sandarkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai hidup kami, dan Tuhanlah yang mengajar kami untuk selalu taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berduka, yang sedang bergumul, yang sedang menjalani kehidupan di masa-masa sulit ini. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan penghiburan. Hanya di dalam tangan-Mu lah kami beroleh kelegaan. Karena itu seluruhnya teman-teman dan saudara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tak henti-hentinya kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu, menjamah dan mengurapi kehidupan mereka. Sembuhkanlah saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Berikan semangat mereka terus menyala-nyala untuk berpengharapan kepada-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan obat makanan yang baik untuk mereka, perawatan medis ataupun keluarga. Kami percaya Tuhan akan memakai segala cara untuk kesembuhan mereka yang sedang mengharapkan kesembuhan. Pulihkanlah kesehatan mereka, agar mereka boleh melakukan kembali segala pekerjaannya sebagaimana sedia kala, dan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini dan untuk selamanya. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.